Halo teman-teman, ketemu lagi di Merdekas dan seperti biasa bagian yang paling menyenangkan, saya selalu punya tamu-tamu yang bahkan sebelum syutingnya dimulai pun percakapannya udah seru, udah bermakna, dan topiknya kali ini ngomongin pernikahan teman-teman. Topik yang buat saya juga masih proses belajar sepanjang hayat. Jadi senang banget hari ini dapat kesempatan belajar dari dua teman-teman baik. Terima kasih. Mas Firza, Mbak Kalis. Ini kayaknya nggak perlu diperkenalkan lagi, tapi saya yakin karyanya, suaranya itu ya di Pandemic Talks, dari semua upaya-upaya kesetaraan yang Kalis lakukan itu sudah terdengar. Cuma hari ini mungkin kita nggak mau ngomongin yang terlalu berat, walaupun sebenarnya topiknya berat. Jadi kita bilangnya mau bahas marriage is scary. Tadi Firza bilang ini kayak podcast ini is scary gitu. mau datang udah deg-degan. Tapi kita ngomongin pengalaman pribadi kali ya. Tanya dulu, udah berapa tahun nikah? Saya 5 tahun. 5 tahun. Saya 13 tahun. 13 tahun. Aku 30 tahun nikah. Wow. Masih suka nggak percaya sih kalau ngomong itu. Tapi kita ada di usia pernikahan yang beda-beda gitu ya, dan kepingin banget tahu kalau udah nikah sekian tahun tuh kira-kira apa ya, masih ada pertanyaan kah, masih ngerasa sampai sekarang pun gua belum siap kah, atau gimana? Karena banyak banget aku ketemu teman-teman, dan ini aku kan ada Selasa Rahasia ya tiap Selasa. Itu pertanyaan paling banyak tuh selalu tentang relationship, tentang hubungan. Dan salah satu yang paling sering kedengeran adalah nggak siap, takut nikah, ngerasanya belum ketemu orang yang cocok, atau macam-macam. Intinya belum memutuskan untuk menikah. Nah itu journey-nya gimana sih? Oke, kalau aku kebetulan Agus waktu itu adalah seorang pemimpin redaksi di sebuah platform digital media online gitu. Dan aku adalah seorang mahasiswa baru lulus yang sedang berupaya untuk membangun karir sebagai penulis media gitu. Jadi aku adalah kontributor penulis yang mengirimkan tulisan di media dia. Dan ternyata dia melakukan modus-modus pribadi. Okay. Jadi kalau dari Agusnya tuh udah naksir duluan. Kayaknya dia selalu nggak terima sih kalau dibilang gitu. Tapi gitu. mumpung dia nggak ada, nggak apa-apa. Pokoknya your version. karena sebetulnya yang pergerakannya lumayan aktif, kemudian ada saya gitu. Karena kan dulu kan dia udah bergaji nih ya. Nah, terus saya yang baru datang gitu awal-awal di kos di Jogja gitu kan. Terus diajakin tiap hari sarapan soto gitu. Pokoknya melebihi job desk pemimpin redaksi ya. Betul. Ada advokasi pribadi untuk misi-misi pribadi itu. Terus lama-lama juga, aduh ini kayaknya jajanin sotonya nih udah berbulan-bulan ya. Nggak enak juga nih kalau ditolak gitu. Jadi transaksi ya dasarnya. Atau transaksional banget sih sebenarnya. Tapi kalau ditanya waktu itu memang hatinya udah siap, atau sebetulnya nggak kepikiran tapi kemudian muncul sosok Mas Agus ini, atau gimana? Saya bisa bilang bahwa sebenarnya tuh Agus tuh beruntung banget Bella. Jadi kayak masa-masa laki-laki nanti dapat kesempatan. Jadi masa-masa begonya aku tuh udah selesai gitu ya. Terus masa-masa penuh kegalauan. Dikadalin berarti ya dulu ya? Iya, jadi itu udah dihabisin nama yang sama mantan. Yang tak usah disebut namanya. Dia itu dapetnya tuh versi Kalis yang terbaiknya. Iya, versi Kalis yang sudah terarah, punya misi hidup. Kayak lu nggak perlu meluruskan, udah nggak ada drama, ada sih, tapi dikit doang gitu loh. Tapi itu gunanya kan, hubungan yang sebelumnya walaupun selesai tapi ngasih pelajaran-pelajaran yang sebetulnya kita bawa ke pernikahan. Ya, tapi gitu. tentu saja ketika sama dia ngobrol gitu ya kan juga ada menanyakan apa yang ku kerjakan setelah pernikahan. Sebetulnya kan itu ya, apakah kita bisa menjalani hidup bersama dan tanpa mengubah aku dari yang sebelum menikah kemudian sesudah menikah gitu. Dan ternyata kayaknya possible ya hidup sama orang ini gitu. Kayak mungkin ada banyak tantangan tapi kayaknya masih bisa diperjuangkan gitu sih. Dan itu yang bikin mantep bahwa it's possible untuk hidup sama orang ini seumur hidup gua gitu ya. Iya, terutama kayak waktu itu calling saya, waktu itu ngerasa
ya sampai sekarang sih callingnya tuh di menulis dan juga di aktivisme gitu. Nah udah dicobain pacaran kayak setahun, kok bisa ya gitu ya. Maksudnya saya masih hidup sebagai penulis dan hidup sebagai aktivis pada saat itu. Berarti kalau dilanjutkan kayaknya nggak terlalu banyak ada perbedaan. Ya kehilangan diri, tetap ada bagian-bagian yang baik dari diri yang bisa dibawa ke hubungan yang baru Itu ini. sih yang bikin Kerasa gitu juga nggak sih buat cowok atau beda banget? Sebelum ke situ, dan aku niatnya bukan buat menghindari pertanyaan ya. Sebenarnya Ya ya. seperti politisi. Iya, karena kemarin dihubungi Mbak Yulia buat membantu Mbak Ella ngisi podcast ini. Dan topiknya ini kemarin kami di Pandemic Talks langsung posting 2 konten soal pernikahan kan. Oke, aku baru sempat baca ada Iya. cari nih. Judulnya itu Marriage is Scary .2, 4 dari 10 orang Indonesia itu masih melajang. Alasannya karena belum mapan. Nah, angka ini naik daripada 10 tahun, 12 tahun lalu. Dulu tuh cuma 3:10. Oke. Sekarang 4:10. Dan tim investigasi datanya Kompas itu ngebuat survei analisa data ya. Dari Bappenas sama survei juga. Termasuk kan 3 bulan lalu ada tren marriage scary di Twitter sama Instagram di TikTok kan. Nomor 1 alasannya belum siap menikah. 1 alasan ngerasa belum mapan. Betul. Terus nomor 2 belum siap mental. Yang agak unik, saya nggak nyebut bahaya ya, unik ya, adalah ini masuk top 3 nih malah. Sudah bahagia dan nyaman dengan diri sendiri. Ada kebebasan yang takut hilang gitu ya? Iya. Banyak yang ngangguk-ngangguk by the way di sini pada saat saya ngomong kayak gitu. Iya, bukan cuma Mas Firza, semua di sini. Ada satu data BPS menarik lagi di Susenas itu, dan data BKPBN juga adalah, kalau 10-2 tahun lalu itu rata penduduk Indonesia menikah itu di usia 18-20. Sekarang udah bergeser ke 23 gitu. Tapi narasinya adalah bukan nggak mau nikah ya, menunda menikah gitu. Itu dulu sih. Semoga lupa sama pertanyaan tadi. Jadi yang tadi gini, waktu Mas Firza nikah itu apakah sudah mapan? Apakah memang itu udah ditunda-tunda? Apakah tadi nggak semenakutkan yang diduga ternyata? Saya ini kan kerjaannya praktisi komunikasi, isu-isu sosial, kesehatan, dan lingkungan kan. Jadi mau nggak mau, dan saya orang yang sosmed banget, memperhatikan semua percakapan lah. Dibandingkan dengan generasinya saya dan Mbak Ella ya, dan versus generasinya Kalis ya. Dan ini divalidasi sama analisa dari sosiolog di UGM sama UNER kalau nggak salah. Emang terjadi pergeseran nilai pengertian soal definisi dari pernikahan sih. Betul. Ya, dan variabelnya juga lebih banyak, dan kalau dulu tuh seperti keputusan bersama gitu loh. Bukan cuma kita ya. Seluruh keluarga. Seluruh keluarga gitu loh. Sehingga kayak ada support system gitu. Nah, kalau sekarang ada variabel sosmed lah ya kan. Terus variabel ekonomi. Kalau zaman dulu itu Mbak Ella pasti bisa relevan dengan saya apa. Saya berpikir menikah itu adalah jenjang selanjutnya setelah sekolah. Ya. Bahkan sebagai jenjang Pun, tuh udah nggak dipertanyakan gitu ya. Emang udah seharusnya begitu gitu. Saya nggak tahu itu di zaman sekarang miskonsepsi atau enggak, tapi waktu itu terjadi adalah norma sosial yang di saya adalah, saya dan keluarga saya adalah, itu semacam jenjang aja kayak naik kelas 2, naik kelas 3 gitu. Ya plus bekerja ya. Ya kayak kalau di generasi saya tuh, beda. Kamu kan sekolah terus menikah. Di aku sukses dulu baru menikah. Nah di generasi Z berubah. itu bahkan setelah sukses pun nikah tuh pilihan gitu. Dan nggak berarti itu sesuatu yang jelek juga nggak sih? Maksudnya ada orang yang berubah karena generasi dan apa yang tepat untuk situasinya juga berbeda dengan yang sebelumnya. Tapi kalau ditanya nyesel nggak nikah? Pertanyaan berat bro. Nggak. Bro. Ini menentukan dunia akhirat lu sih. Iya. Jawabannya ini. Jawabannya agak filosofik ya. Iya. Jawaban paling aman itu kan jawaban filosofik. Betul. Jadi bukan tentang gue ini. Iya. Saya Muslim dan saya cukup percaya sama ada beberapa cabang takdir baik, buruk, dan takdir yang memang tidak terelakkan gitu loh. Kalau saya habis ini ngemil boba sama martabak manis, itu kan saya anggap itu free will kan. Nah ini tuh takdir yang tak terelakkan, dan ternyata setelah menikah pun itu membantu saya menjadi dengan segala macam emosinya ya, menjadi Firza 2.0, 3.0 itu sih.
Jadi kalau ditanya nyesel atau enggak, Nggak, lu kayak mau mengapresiasi istri lu lama banget sih. Kan intinya lu nggak nyesel kan? Gitu. Iya. Kalau tanya nyesel atau enggak, pertanyaannya dibalik malah. Apa yang terjadi kalau enggak nikah malah? Apa yang terjadi kalau Iya. nggak nikah? Jadi nggak Iya. kebayang bisa ada di posisi sekarang tanpa hubungan dengan istri gitu ya. Semua yang Iya. udah dilalui sih. Ya, gimana kalau Bu Ella? Gimana Bu? Aku Iya biar adil dong. Aku ya boleh. Aku nikah muda banget kan. Aku nikah 18 tahun. Oh. Makanya udah 30 tahun nikah. Agak susah membayangkan diriku bahkan ya karena masa nikahnya tuh udah lebih panjang banget dari umurnya gitu ya. Selisih sama Fikri suami? lumayan 9 tahun. Oke. Nah, jadi memang kalau didefinisikan tumbuh bersama itu ya itu yang aku rasakan gitu ya. Jadi banyak banget hal yang aku belajar banget justru dari bukan cuma dari sosok suami ya, tapi dari hubungan sih. Dan aku sering banget ya, maksudnya sebagai pendidik itu sering mikir gitu ya. Hubungan itu kan bagian yang penting banget dari hidup kita, tapi itu yang kayak paling nggak dipelajari di sekolah gitu ya sebenarnya. Dan banyak banget Nggak ada kurikulum SKS ya? Iya, nggak dipraktekin gitu. Jadi kayak rasanya tuh kayak jadi dapet tempat praktek gitu ya. Tentu nggak sempurna, banyak salahnya dan sebagainya. Tapi hubungan itu membuat aku belajar, dan belajarnya tuh ternyata bukan cuma tentang suami sih, tentang diri sendiri. Itu banyak banget sih. Iya. Ya kan? Yang kayak, oh ternyata yang aku butuhkan tuh ini. Oh ternyata nggak siap sih, tapi dijalanin. Terus, oh ternyata bisa belajar kok untuk jadi lebih siap. Itu sih yang aku rasain. Berarti siap itu tentang proses. Iya banget kan. 5 tahun merasa lebih baik atau merasa Lebih baik. merasa lebih baik. Gini dong, kayak gue nih, mengapresiasi itu terus gitu, lebih baik. Dan tegas ya. Tegas gitu ya. Iya, karena kayak sebagai penulis ya, kan aku udah nulis 4 buku. Semua bukuku itu ternyata terbit setelah aku menikah. Luar Jadi biasa. sebelum aku menikah, Jadi buku itu tempat nyalurin emosi yang tak terpendam. Tuh, Buyu ketawa kan. Bagus yang jadi berkarya kan. Iya kan? Iya kan? itu sebenarnya pelarian ya, escape dari suami yang menyebalkan. Iya, maksudnya, Produktif berkarya gitu ya. Gak apa-apa, ada yang menikmati ya. Iya, karena kayak sebelum menikah tuh nggak tahu kenapa kayak udah nulis tapi nggak terbit-terbit gitu ya. Terus setelah menikah itu jadi Emosinya belum pas. lebih produktif gitu. Terus ternyata juga apa ya, sekolah lagi, belajar untuk mengakses banyak sekali sumber-sumber pengetahuan tuh justru nggak hilang juga gitu pas menikah gitu sih. Tapi ada titiknya nggak yang kayak, oke kalau buat semuanya yang belum berani tadi atau belum yakin, ada nggak kayak satu titik yang kayak rasanya tuh kayak persimpangan gitu, yang kayak lompat, taking the leap of faith Leap atau of kayak, faith, ya. Iya, itu ada ya. Saya justru kalau jadi Gen Z, Gen Alpha sekarang, mungkin sama-sama galaunya kali ya. Soalnya setiap googling atau searching di TikTok atau Twitter, itu nggak ada kabar baik soal pernikahan kan. Ya kan? Itu yang nggak ada di zamannya saya dan Mbak Ella. Jadi rada fairy tale gitu ya. Iya, Kayak iya, benar-benar, iya. ah ini bakal. Kadang-kadang nggak tahu ada gunanya ya ternyata. Makanya, Buat berani lompat. iya, makanya Terus kayak semua adalah maut, ipar adalah maut, adik adalah maut. Iya. Semuanya gitu loh. iya. Nggak- Tadi pagi saya ngecek tren Marriage It's Scary 2-3 bulan lalu kan. Yang dibuat lucu adalah Marriage It's Scary itu terjadi kalau apa yang terjadi kalau suami atau istri saya itu milih tidur pakai lampu yang terang gitu kan. Nah, itu ternyata menjadi sangat prinsipil gitu. That's me. Terang apa gelap? Aku terang, suamiku gelap. Terus kita bisa ranjang. Iya. Kita saling mendatangi jika hanya saling menginginkan tubuh masing-masing. Atau bahkan yang lucu lagi ada si suaminya 18 derajat AC, Iya. istrinya 23 derajat. Kalau itu kalau aku tepatnya 25 sampai 27 derajat. Iya, iya kan. Agak Nah, kepanasan kalau aku ya. lebih kompleks, Sauna, kalau- menjelang subuh itu harus berubah gitu loh. Makanya lebih rumit saya. Apa teorinya? Saya lebih, makanya saya juga nggak paham sama tubuh saya ini. Itu versi yang dibuat jokesnya. Tapi ada yang versi yang, oh kalau saya jadi Gen Z, saya pasti takut sih. Karena gini, apa yang terjadi, kamu kalau ketemu pasangan yang nggak bisa ngebelain lo di depan Mertua. atau Iya, keluarga kayak gitu. Nah gitu-gitu. itu kan sering terjadi di kota-kota besar, kota Sering kecil ya. terjadi dan kita pun menghadapi Iya, sampai iya, tahunya. iya. Pertanyaannya kan bisa dibalik gitu. Apa yang terjadi kalau misalnya lu dapet pasangan yang bisa ngebelain, yang bisa Iya. nemenin, Iya, yang iya, bisa iya. itu. Maksudnya
Ya, selalu soal lensa kan, maksudnya. persona Darius Sinathrya gitu ya kepada Donatis ya gitu kan. In a way kalau buat saya yang praktisi komunikasi itu memang diskursus percakapannya terbentuknya memang jadi negatif sih, dan harusnya percakapan-percakapan positif seperti ini lebih banyak kontennya. Iya betul. Dan itu kenapa kita nunggu. Biasanya soalnya kalau 2-3 bulan nih ya, pada saat itu heboh, itu yang rame, yang populer itu percakapan negatifnya. Yang semua orang kayak kepingin curhat, yang semua orang kepingin melontarkan kekhawatiran. Dan itu benar banget. Karena semakin diomongin sebetulnya kekhawatirannya tuh semakin kurang. Cuma ya butuh beberapa bulan untuk kemudian si konten-konten yang lebih positif nih, ceritanya Kalis, ceritanya Firza itu bisa lebih diterima sebagai oh it's not that scary gitu sebenarnya. Dari aku malah justru pengen nanya penting Mbak Ella, karena Mbak Ella cerita menikah di usia 18 tahun. Aku selalu agak deg-degan kalau Iya, dan soalnya ibuku tuh juga menikahnya di usia mirip 18-19 tahun lah gitu. Sementara saya dan Bella kan generasi 80-90-an lah ya. Kita kan dibesarkan oleh film-film Indonesia atau Hollywood yang ketika memutuskan menikah itu begitu romantisnya dan hubungannya begitu personal dan sebagainya. Mbak Ella ingat nggak dulu kok di usia segitu itu bisa berani dan ngomong iya gitu. Dan ini kan sebenarnya hal yang unik ya kalau Gen Z tahu data ini. Iya, what? 18 tahun. Nggak berarti harus Apa yang dilakukan Bapak Ya. Fikri kepada Anda? Itu. Mas Fikrinya waktu itu kayak ganteng banget kayak. Iya, aku ngebayanginnya gitu. Iya kayak Dimas Fikri ganteng banget, terus Kayak kayak gue nggak pangeran. bisa ngelewatin kesempatan ini. Iya. Kalau nggak sekarang gue nggak dapetin orang kayak gitu. Iya. Lebih kayak gitu. Ini kayaknya sebaliknya sih. Dia kayaknya merasa nggak bisa nunggu aku agak gedean dikit, tadi aku berpaling ke lain hati gitu. Oh, aku paham ini. Nggak dipahami ya. Nggak, aku secara umum tuh aku tuh emang teman-teman baikku sih selalu bilang aku berani sih. Berani dalam arti kayak optimis gitu. Jadi tadi nggak model orang yang kayak penuh kekhawatiran gitu. Jadi waktu itu tuh ya sebagian karena benar-benar nggak tahu kali ya. Tapi sebagian karena memang aku kalau ngelihat hidup tuh teman-teman selalu bilang lu tuh yellow hat banget. Jadi yang tau kan yang kayak oh ini nih pasti berhasil. Ini tuh aku pasti bisa. Oh ini tuh bakal susah tapi ya dijalanin aja gitu. Jadi kayaknya si sikap memandang hidup dan keputusan-keputusan seperti itu privilege aku kali ya, kemewahan punya temperamen yang memang ya beda juga mungkin dengan sebagian teman-teman yang nggak berarti lebih jelek sih, yang lebih black hat gitu ya, yang lebih kayak mikirnya oke, worst case skenario-nya nih apa kira-kira kemungkinan kalau dia gini-gini apa. Tapi aku ngeliatnya itu lebih kayak emang dalam semua keputusan atau persimpangan-persimpangan jalan tuh aku cenderung ya udah coba aja, jalanin aja gitu ya, yakin pasti bisa gitu. Itu ngemudahin sih. Aku kebayang kalau aku nggak punya itu mungkin aku juga nggak akan berani, dan jadinya bisa berempati sama teman-teman yang mungkin ya prosesnya nggak secepat itu gitu ya. Buat ini kan masing-masing orang prosesnya beda-beda. 18 tahun aku masih cegil sabit sih, Bu. Iya. Cegil sabit sih. Tapi kan 18 tahun di tahun 95. Berarti itu keputusan rasional ya. Kalau logikal, kalau saya simpulin. Itu kayaknya topik yang lain. Karena gue merasa nggak ada satu keputusan pun yang purely rational dan nggak ada satu keputusan pun yang purely emotional. Pasti kan kita pakai dua-duanya gitu. It feels right because it's kayak emotionally right tapi juga rationally right gitu. Iya. Tapi Bu Ella setuju nggak dengan teori yang sekarang bilang kan yang diulang-ulang terus, otak depan kita, otak untuk memproses nalar kognitif itu baru bener-benernya tuh umur 25. Oh iya, kalau teori perkembangan otak dan laki-laki malah lebih gitu ya kadang-kadang ya. Lebih lemot ya? Perempuan 21 sampai 24, laki-laki 24 sampai 34 gitu. Iya, iya. Kasian ya? Atau 54 ya. Agak ke belakang laki-laki lah. Nggak, tapi tergantung definisi pernikahan juga kan, Lis. Hubungan itu ya bisa aja ada tingkat keintiman, ada tingkat kedekatan yang sama intensnya tanpa pernikahan. Itu buat sebagian orang itu pilihannya dan itu yang dipercaya gitu ya. Tapi aku juga besar kan dalam konteks di mana memang ya masa pacaran yang panjang itu nggak dianjurkan gitu ya. Nggak dibolehkan gitu. Jadi ya memang pada saat memang tingkat kedekatannya sudah menunjukkan tingkat kedekatan yang Dan keseriusan keseriusan gitu ya, kesiapan buat berkomitmennya udah ada ya. Jadi
ya nikah itu ya bukan pilihan ya tadi, nikah itu ya kayak keharusan gitu loh, kayak sesuatu yang emang ya which is agak beda again buat teman-teman yang konteksnya berbeda gitu, dalam budaya yang berbeda dengan nilai yang berbeda. Senang sih, aku bersyukur. Aku juga mirip Kalis tadi yang kayaknya banyak hal dalam hidupku tuh yang kalau aku belum menikah di usia itu mungkin nggak akan terjadi, termasuk segala aktivisme pendidikan ini gitu ya. Aku jadi kayak dapat head start, menikah lebih awal, dipaksa mengenali diri dan hubungan gitu ya, dan kemudian ngelihat pengasuhan, jadi ibu muda dan sebagainya yang membuat aku jadi siapa aku sekarang. Manusia kalau di usia 20 ke atas udah nggak bisa berubah kan? Oh nggak dong, masih bisa juga berubah. ya? Aku kayaknya nggak akan ngerjain pendidikan kalau dan Oh, nggak yakin behavior bahwa change, iya. belajar itu benar-benar terus-terusan kan. Nah, Tapi cuma memang keluar dari pola tuh kan susah banget, dan kadang-kadang yang kita nggak sadari, yang kita bilang pola pernikahan kita, pola hubungan suami istri itu jangan-jangan pola pernikahan orang tua kita dulu gitu kan. Pola yang kita lihat, yang kita bawa ke hubungan ini, dan sebetulnya tapi kita nggak sadar ya sejak kecil. kita nggak sadar atau kita bahkan ke-trigger gitu sama Bu Ella pasangan. copycat-nya Mama Fatmawati nggak? Nggak. Kombinasi sih. Kombinasi sama Kombinasi sama Abi, kombinasi Mama. Ya pasti banyak diriku sendiri juga ya sebenarnya. Tapi Bu Ella pernah mengharapkan Mas Fikri agar bisa menjadi Abi gitu nggak? Soalnya aku sering banget kayak, aku itu gini tapi kamu gini gitu. Mungkin Karena aku merasa kayak awal-awal bapakku ya. laki paling sempurna yang Mungkin awal, tapi sekarang udah enggak sih. Mungkin awal dalam arti karena yang kita anggap sebagai ideal sebelum kita masuk ke pernikahan kan ya sosok ayah atau ibu kita. Ya. Tapi makin kita masuk pernikahan kan kita makin sadar bahwa gue nggak sempurna. Terus kayaknya pernikahan orang tua kita juga dulu nggak sempurna gitu kan. kemarin di Twitter tuh ada tuh orang yang ada suami, jahat banget deh suaminya. Jadi masa makanan kamu nggak seenak mama gitu. Jadi selalu Itu ngebandingin kayak gitu. Tapi ada kayak gitu menyebelin gitu suami-suami di luar sana. Aku tuh sampai buat yang soal berubah, ada yang berubah atau enggak. Aku Muslim, tapi aku ketemu satu doa Nasrani namanya bagus, serendipity prayer. Iya, jadi aku agak lupa nomor 1. Intinya adalah beda. Tolong tunjukkan aku hal yang bisa aku rubah. Nomor 2, hal yang nggak bisa aku rubah. Nomor 3 adalah wisdom, kebijaksanaan buat memilih itu yang mana yang bisa membantu diubah. aku buat menjernihkan semua trauma masa kecil atau ekspektasi, walaupun kadang-kadang juga nggak bisa nahan buat itunya kan. Tapi ada juga yang so sweet gitu Bella di aku. Kayak Agus tuh kan pria paling tidak romantis di dunia ya. Itu tuh kayak jalan gitu, itu tuh dia selalu meninggalkan aku di belakang gitu loh. Kayak udah jauh banget jaraknya, dia baru inget kalau aku ada di belakangnya gitu, kayak padahal kan harus bawa rantai. Ada di konten-konten Instagram Ustadz Uje adalah yang selalu menggandeng Umi Pipi kemana-mana. Kan aku tunjukin kan berita tuh, nih Ustadz Uje nih gitu menggandeng Umi Pipi kayak gitu. Tapi ada waktu di mana dia berhasil. Terus suatu ketika dia bilang gini, kamu perhatiin nggak sih gitu, sekarang tuh aku udah nggak pernah meninggalkanmu terlalu jauh. Walaupun masih nggak meninggalkan, tapi udah nggak kayak dulu lagi. Artinya ada usaha dari aku kayak ya nengok kamu di mana terus aku gandeng kamu gitu. Tapi koneksi kan itu kan usaha gitu. Apalagi buat perempuan ya sebetulnya. Jadi nunjukin sayang tuh ya lewat apa yang dilakukan gitu kan, lewat tindakan. Nah itu yang kadang-kadang kalau cara menunjukkan sayangnya atau kebutuhan akan rasa sayangnya beda, itu yang suka. Iya, hal kayak gitu. Yang suka menantang gitu. Iya, dia kayak kaku banget. Jadi aku kan ekspresif. Jadi gini loh, aku mengelola pertemanan aja. Aku tuh semanis itu, tipe-tipe yang tiap pagi nyapa di grup WhatsApp di pertemanan inner circle yang pagi guys, gimana hari ini, itu dengan pertemanan aja aku semanis itu gitu. Apalagi. Jadi punya harapan. Iya, Agus itu dry text bro, kalau generasi zaman sekarang kagak ada emoticonnya. Oke, dan nggak ada double abjad. Nah, kalau aku justru ada dry text. berubah ke jadi bapak-bapak gitu. Dulu aku ngeteksnya panjang, sekarang tuh Jakarta rumit kan. Jadi kalau nggak emoticon jempol gitu kan udah gitu. Dan kadang-kadang tuh kayak rasanya justru bisa begitu cuma sama istri, bener nggak sih? Iya. Sama bos juga sih. Yang emoticon gitu. Jadi justru
Buat sebagian orang nyaman dalam hubungan itu Yang kayak berarti gitu sih, Bro, ya? yang kayak gitu, yang gue nggak perlu usaha berlebihan, akan diterima apa adanya. Tapi Iya. buat sebagian nah, yang di lain, perspektif buat Agus tuh sebagian kayak yang gitu. lain Di ya kan, perspektif aku sementara buat yang lain gitu loh. pengennya lebih dekat, pengennya lebih usaha Iya, gitu, sehingga nah itu yang bikin jadi kalau dalam hubungan tuh selalu ada yang pursuer, ada yang distancer gitu ya. pola yang kemudian terjadi di semua hubungan sih. Dia selalu Asal merasa nggak jadi kayak, negatif aku sih, oke. bisa kayak gini tuh karena aku tahu itu kamu gitu. Aku tahu kamu akan selalu mahamin aku gitu. Dan pengennya nyaman, pengennya nggak merasa Tapi tertekan dan bisa aku jadi sepakat dengan dirinya. Mbak Ella sih, karena untuk bukan cuma buat pasangan kita aja ya, kita ketika ngelihat pasangan lain gitu ya, jawabannya itu ada di masa lalu sih pasti, yaitu pola pengasuhan orang tuanya kan. Terus tapi dia nggak sadar bahwa dia ngebawa pola-pola relationship ortunya dulu ya. Bener nggak Mbak Ella? Iya benar, dan tapi itu dia yang nggak sadarnya itu sih yang nggak boleh. Harus disadari, mindful. harus direfleksikan, harus dibahas. Banyak banget kan contohnya. Dan polanya tuh macem-macem banget, bukan cuma pola soal masakan atau selera saya tuh garamnya seberapa banyak gitu kan. Tapi yang kayak itu, yang kayak kalau diingetin terus-terusan dibanding dibiarin aja gitu ya. Dilayani seberapa mengekspresikan cinta tuh dengan cara apa. Itu semuanya sebenarnya kita belajar bahkan sebelum kita masuk ke jenjang pernikahan sih. Harus disadari sih. Kalau Iya. nggak, tapi itu susah sih. Aku juga susah banget dulu. Sama bedanya adalah sekarang ada sosmed kan. Kalau dulu kan dibandinginnya itu nggak ada sosmed ya Mbak Ella ya. Dibandinginnya kan sama anak yang bude, anaknya om tante kan. Iya. Atau temen lah. Nah kalau sekarang tuh ya tadi Aku juga udah mulai membandingkan Agus dengan Dito Persecution-nya Ayudhya. Lu bisa nggak jadi suami yang adventurer kayak gitu? Gitu. Iya, jadi pembandingnya jadi lebih banyak. Pembandingnya lebih banyak dan pembandingnya tuh jadinya yang kelihatan yang bagus-bagusnya aja kan. Iya, Karena yang ada di iya. sosial media cuma yang bagus-bagusnya. Mungkin Dito, aku bisa telepon Ayudhya sih. Dito jorok juga nggak? Buat nanya, mungkin ternyata Iya, iya. Agus lebih baik daripada Dito. Jadi, ada nggak yang berani ngaku atau merasa bahwa relationship-nya tuh bebas masalah? Enggak Enggak sih. lah. Menurut saya tuh makin tua makin dewasa, konflik itu adalah tempat tumbuh sih. Benar nggak Mbak Ella? Benar Iya. banget. Dan konflik tuh naik kelas kalau kata sahabatku. Iya, ujian intangible yang nggak kayak di sekolah atau di kantor kan, yang ada KPI-nya. Ini tuh kalau konflik relationship itu tempat buat tumbuh sih. Asal mindsetnya gitu ya. Iya, Kalau dan ya, kadang-kadang justru menghindari konflik adalah menghindari proses tumbuh dan nunjukin nggak ada dasar percaya gitu ya. Nggak Iya. yakin bahwa hubungannya tuh bisa ngelewatin si konflik-konflik itu. Tapi tahu batasnya tuh di mana sih? Kalis kan banyak tuh dengar cerita tentang ya hubungan pernikahan yang toksik gitu ya, yang nggak setara dan sebagainya. Kalau di pernikahan sendiri atau kalau ngelihat yang lain tuh, Liz, itu tuh orang tuh gimana ya untuk kemudian bisa tahu bahwa ini nih gue memang harus keluar, harus jeda dulu, harus dipendem atau harus diberantemin atau apa. Itu Kayaknya setiap relasi pasti punya aturannya sendiri-sendiri ya. Kalau aku ngelihat pertanyaan ke orang-orang ya. masing-masing. Ada misalnya kalau di aku perjanjian sejak awal ya tentu saja kekerasan fisik gitu ya. Kalau ada satu kekerasan aja gitu nempel di tubuh aku yang kamu lakukan, itu kayak aku udah nggak ada toleransi soal itu gitu. Karena kekerasan fisik bagiku udah berat banget. Tapi mungkin ada teman-teman yang pernah nanya mereka yang misalnya diganggu imannya atau diganggu ideologinya yang paling mereka hormatin kayak gitu. Sehingga kan ada juga ya cerita-cerita yang perbedaan iman itu yang akhirnya mereka break up. jadi yang penting kita tahu boundaries kita tuh di mana, yang kita nggak mau itu justru kompromikan di harus mana dan kita mau toleransi diomongin di mana. sejak awal kan. Walaupun dalam kenyataannya nggak semua kan ngomongin sejak awal. Kalau di aku yang permasalahan yang muncul itu justru yang permasalahan yang berat itu yang belum diomongin sejak awal karena bakal muncul gitu. Misal Agus memutuskan resign dari kantornya gitu. Itu kan sesuatu yang nggak pernah aku bayangkan. Aku tuh ngira dia akan di kantor itu terus dan itu udah nyaman gitu deh. Dia resign gitu dan resign in this economy bro, kayak gitu. Yang waktu itu dia kayak
izin sekali gitu, kayaknya belum siap deh aku gitu ya. Terus 2 kali aku kayak masih belum siap gitu. Yang ketiga kali dia bilang kayak kali ini aku nggak butuh izin kamu lagi, aku tetap akan resign. Itu antara kami. Tapi masalah yang berat lain yang eksternal tuh ketika bapak aku sakit dan ya lumayan berat gitu ya. Dan orang tua sakit itu ternyata ya. itu ujian paling penting tuh orang tua sakit malah. Karena kita kayak quality time tiba-tiba berbeda, ya kan? Tanggung jawab yang bisa diukur terus tiba-tiba jadi nggak keukur gitu ya. Hubungan sama saudara Itu juga praktis berubah. kayak aku hampir 1 tahun agendanya tuh rumah sakit dan mikirin bapak doang gitu. Jadi, nah selesai dari ujian yang itu ternyata kita bisa menghadapi dengan baik. Terus kita ada ujian satu lagi gitu. Terus aku ngomong gini ke Agus, kita akan bisa nggak ngadepin ujian ini? Terus dia bilang gini, di ujian yang bapak kemarin aja kita bisa ngadepin dengan baik. Nggak akan ada ujian yang lebih berat dari itu sih, gitu. Dia bilang gitu. Kayak, di situ dia kelihatan ganteng. iya, ganteng banget, ganteng banget. Wow, Agus. Ganteng Inilah banget. kenapa aku memilih. Terserah deh. Berarti Beberapa handuk juga doang. iya. Berarti dia Agus sering buat quotes motivasi gitu ya. Iya. Coba. Sekarang sesudah sekian puluh menit ini, apakah sudah bisa lebih mengapresiasi istri dengan agak lebih direct gitu? Kapan dia kelihatan secantik siapa gitu? Kita bandingkan ya tadi apresiasi pertama dengan apresiasi di ujung episode. Saya tumbuh saya mengapresiasi istri saya pasti kan. Itu karena juga saya tumbuh karena dulu saya banyak dengar cerita versi pernikahan dari sisi ibu saya kan. Bapak saya itu tipe yang lelaki tidak bercerita, tiba-tiba beli akuarium itu loh. Apa maksudnya akuarium? Tahu-tahu beli aja. Menunjukkan, dipendam, mengekspresikan sayangnya. Keluar emosinya. Iya, lelaki tidak bercerita, tiba-tiba sarungkan di teras sambil bengong gitu. Iya. Di kursi Indomaret belum ada zaman dulu soalnya. Sehingga dari perspektif itu, saya jadi tahu sudut pandang perempuan gitu. Dan kebetulan saya juga introvert, jadi saya banyak kasih space, justru malah mungkin agak unik ya, sama-sama diem dulu aja, biar sama-sama tenang. Karena kalau langsung di awal tuh kan bisa sampai kebun binatang lah, sampai cuing gitu kan gitu. Yang jelas, yang saya kagumi dan ternyata ini loh persamaannya adalah nomor 1 adalah soal sayang sama orang tuanya itu yang aku relate banget pas pandemi, kedua orang tua dari kedua belah pihak sama-sama sakit kan, ibuku juga akhirnya meninggal kan. Jadi mungkin kalau perempuan lain nggak bisa gini, ya itu yang bener. Dan dalam hatiku juga bilang ini ujian terberat sih ngurus orang tua yang sakit itu kayak bolak-balik setahun ke rumah sakit Jakarta Semarang gitu. Wah, sebenarnya masalah lain jadi sepele lucu-lucu aja kalau berantem gitu. Iya gitu. Mas, tapi aku mau nanya ini Bu Ella. Maksudnya Agus itu adalah laki-laki yang mau belajar gitu loh. Jadi sekarang kan eranya suami istri saling kirim-kiriman link reels kan? Atau saling kirim-kiriman link TikTok ke DM Instagram masing-masing gitu loh. Nah, kalau lagi minta dibeliin atau lucu-lucuan? Siapa dulu? Kan edukasi gitu. Jadi misal suatu ketika kontennya buat anak nyindir kan? Iya. Itu itu gunanya konten ya. Sekedar mengingatkan. Betul. Terus aku kayak agak drama queen gitu kan. Terus dia tiba-tiba gini, kamu kan waktu itu yang kirim sendiri ya materi tentang komunikasi asertif ya, gitu loh. Dibalas, terus kenapa kamu sekarang nggak bisa asertif? Ayo coba kita selesaikan nih dengan berkomunikasi asertif gitu-gitu. Jadi ternyata dia itu mau belajar gitu. Kayak sejak sebelum menikah gitu. Buku Kemenak yang Fondasi Keluarga Sakinah itu kami baca. Jadi Kemenak itu ada fungsinya juga mereka bikin modul itu gitu. Karena benar-benar kami pelajari. Lucu banget. Jadi yang buat yang belum menikah itu kelas KUA silahkan diikuti juga. Ternyata ada manfaatnya gitu ya teman-teman yang Katolik. Saya tahu ada konseling sebelum tapi pernikahan. Tapi kenapa ada, juga maksudnya yang di era ngelakuin. keterbukaan informasi ada orang-orang yang nggak mau belajar buktinya gitu. Itu gimana tuh? Nggak ngerasa perlu.
gitu kan, karena belum ngadepin masalahnya gitu ya. Jadi memang banyak banget kita tuh yang kayak ngelakuin apapun tuh kayak rada telat gitu loh. Jadi bukannya mencegah, bukannya siap-siap sebelum menikah, tapi ya udah dijalanin aja dulu. Nanti kalau ketemu masalah, padahal kan kayak baca sebelum sesuatu terjadi, terus kita bisa predik, oh nih bakal susah nih kalau kayak gini dan sebagainya, itu bikin kita pada saat benar-benar terjadi tuh udah kayak ada gladi resiknya gitu lah. Nah, jadi itu kebanyakan nggak nyangka. Yang kedua, nggak ada waktu ya. Nggak ada waktu. Jadi waktunya tuh bukan nggak ada waktu. Nggak ngasih waktu untuk si proses belajarnya. Jadi hubungannya tuh yang dianggap autopilot ya. Autopilot atau ya kayak emang maunya seneng-seneng aja. Ya emang menganggap bahwa hubungan itu seharusnya membuat saya bahagia selalu gitu. Padahal hubungan tuh nggak seharusnya membuat bahagia selalu. Justru hubungan yang paling deket, hubungan yang paling intim itu tuh adalah pada saat kita kemudian ya jadi tumbuh gitu ya, belajar jadi kayak sesuatu. Melawan ketidaknyamanan, melakukan sesuatu yang mungkin buat kita nggak biasa, tapi kita tahu itu dibutuhkan sama pasangan kan? Dia. Karena pelukan paling erat tuh karena pas lagi nangis-nangis bareng gitu nggak sih? Rasa ya. Bukan pas kirim-kiriman reels gitu ya. Aku nanya ke Mbak Ella sama Kalis dengan obrolan kita sekarang tuh, kalau lihat di netizen sekarang lah, yang Gen Z sama Gen Alpha itu kan sentimennya negatif soal pernikahan kan. Jadi is it worth it kalau buat Gen Z sekarang gitu? Akhirnya menunda oke lah ya. Menunda sampai semua siap itu oke. Tapi kalau pernikahan itu menakutkan gak sih? Dan kalau menakutkan apakah wajar gitu? Kalau sebelum pada jawab, aku ngejawab duluan. Menurut aku adalah menakutkannya itu wajar dan itu bagian dari permen nano-nanonya itu loh. Dan justru karena kalau takut nggak berarti nggak dilakuin ya. Iya karena takutnya tuh semuanya ada terus, sumpah kayaknya setiap tahap tuh ada takutnya deh. Iya. Takut punya anak, tadi mau punya anak kedua takut gitu ya, takut pas pindah kerjaan, takut pas orang tua sakit. Tapi ya kalau aku ngelihatnya daripada takut sendirian, mending takut berdua. Iya. Daripada momot dewe, momot bareng-bareng wae. Ya kan enggak? Gimana Kalis? Kalau aku selama kebutuhan akan intimasi itu masih ada gitu dalam diri manusia, kayak cara terbaik dan tidak beresiko untuk itu ya dengan menikah gitu loh. Iya nggak sih? Mungkin ada yang punya jawaban beda, teman-teman. Tapi itu yang kita rasain gitu ya dalam konteks masing-masing. Nah, kalau dari percakapan ini kan akhir tahun nih. Biasanya ada resolusi. Nih, 1 Januari 2025 gitu ya. Insya Allah saya akan lebih apa? Dalam pernikahan nih, konteksnya pernikahan. Saya akan lebih... Aduh, susah nih kalau mau ngakui. Susah karena banyak atau karena nggak ada? Satu-satu. Saya akan lebih tenang. Dalam merespon. Ngasih jeda kali ya? Iya. Ngasih jeda dulu sih. Sama Agus. Ngasih jeda tolong Kalis. Pernah aku waktu itu pas kamu parahnya udah terakhir ya, udah rekap ya. Nggak maksud tuh kayak ke psikolog gitu kan. Nah terus aku tuh selalu bilang ke psikolognya gini, aku aja bisa gitu kan kayak di titik ini, masa dia nggak bisa? Aku aja bisa, masa dia nggak bisa? Terus sampai psikolognya gini, nggak bisa Mbak, Agus nggak bisa. Jawabannya memang Agus nggak bisa gitu. Jadi kamu menyelesaikan PR gitu dalam 5 menit gitu. Waktu dia memang 1 jam untuk PR itu gitu. Di hal lain mungkin beda. Mungkin aku lebih lambat dan dia lebih cepat gitu. Yang nggak bisa Mbak gitu. Jangan terus kayak masa nggak bisa gitu. Karena itu nggak membantu juga dia untuk jadi bisa kan. Justru makin di masa nggak bisa makin nggak bisa jadi 2 jam loh. Saya akan lebih memahami. Agus langsung kali sering-sering itu membela. Akhirnya apa? Kalau aku tuh love language aku tuh galak. Iya, boundaries, memberi batasan. Kesannya jadi kompleks. Udah kayak perusahaan lah, terlalu risk manajemennya terlalu kuat gitu kan. Itu yang harus dikurangi sih. Dan satu nomor 2, lebih ke lemesin ajainya itu sih. Nggak semua hal harus dibuat. Aku orangnya kompleks kan. Nggak semua hal harus dibahas satu kan. Nggak semua hal
Yang penting kan dapur tetap ngebul, tetap nyicil KPR aman, SPP anak aman, nggak ada masalah hidup ini, ya kan? Mau ganti presiden, mau ganti apa gitu. Iya. Itu sih. Kayak aku juga kayak walaupun kami adalah aktivis literasi, tapi kayak tetap aja menjalani keluarga itu, kok pasangan ini di TikTok gini ya, kayak banyak Jadi overthinking. mengurangi perbandingan-perbandingan. Betul. Itu di 2025 aku mau mengurangi membandingkan kualitas relasi orang lain dengan relasi aku. Oke, semuanya penting. Aku apa ya? Aku mau lebih banyak main deh. Lebih fun Lebih ya, banyak traveling. lebih banyak. Udah banyak sekarang, tapi kayak anak-anak udah makin gede. Yang lain yang belum sampai di tahap anak-anaknya besar, ini masa yang sangat menyenangkan. Kemarin ada temenku yang mulai jadi empty nester gitu juga, anaknya mulai kuliah dan dia bilang, gue masih nunggu-nunggu nih, kenapa lu bilang masa ini adalah masa yang menyenangkan? Tapi kayak emang pengen lebih banyak main, pengen lebih banyak membangun tadi kelekatan dengan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Gitu. Mudah-mudahan semuanya punya resolusi-resolusi yang bermakna, teman-teman, untuk menghadapi 2025. Tapi ingat bahwa hubungan itu bagian yang sangat signifikan. Kesejahteraan mental kita, tadi bahkan produktivitas dan kreativitas kita, itu sangat ditentukan oleh kualitas hubungan kita. Jadi kalau ada yang salah di aspek-aspek lain di kehidupan, akhir tahun ini waktunya buat lihat lagi. Jangan-jangan hubungan gue nih, jangan-jangan ada diskoneksi nih di pernikahan yang sebetulnya jadi fondasi buat banyak peran lain yang sebetulnya perlu diperbaiki dan perlu ada resolusi-resolusi baru di tahun 2025 ini. Terima kasih sudah nonton Merdeka. Sampai ketemu tahun depan. Sampai jumpa.